Halo pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, dan ini berita yang hangat di tanah air maupun di Amerika ini. Aku dikasih tahu sama teman-teman TV One minggu lalu itu ada seorang mantan timnas sepak bola yang kegerebek Oleh Hansip. Karena selingkuh atau gimana gitu. Mungkin lagi selingkuh ya, tapi ini ketangkapnya gara-gara narkoba. Nah itu kan sudah bukan hal yang aneh, Pet. Selama ini juga kita tahu artis banyak yang juga digerebek karena kasus narkoba. Politisi juga pengacara. ada, semuanya lah pokoknya gitu kan. Sepertinya mungkin dari zaman dahulu kala ya, di manusia dari zaman Purba masa di gua hunter-gatherer dulu itu. Itu pun mereka akan mencari-cari nih akar apa yang kira-kira bisa aku makan supaya aku senang gitu kali ya. Supaya bisa punya halusinasi, punya imajinasi di luar keseharian hidup Betul. sehari-hari gitu ya. Nah mungkin ini memang masalah yang selalu ada di tanah air dan juga di Amerika Serikat. Di sini pun yang namanya war on drugs. Oh, drug itu sudah perang klasik yang tidak pernah selesai, dan ada yang bilang itu perang yang kalah sebenarnya. Bahkan dari segi biaya misalnya, itu sekarang kira-kira setahunnya itu pemerintah Amerika federal maupun negara bagian itu mengeluarkan duit sekitar 30 miliar dolar untuk memberantas penyalahgunaan narkoba itu. Tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Dan demikian juga banyak sekali orang yang dipenjara. Berapa juta setahun? Sekitar 1.250.000 rata-rata yang ditangkap karena penyalahgunaan narkoba ya. Dan juga pengedaran narkoba. Nah, tapi mungkin informasi yang menarik juga bagi orang tua ya, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia, ini kan sekarang banyak narkoba variasi baru gitu. Sebetulnya mungkin bukan baru, tapi lagi ngetren lagi. Misalnya di Amerika Serikat yang kembali ngetren adalah yang namanya Molly. Sebetulnya Molly ini bukan narkoba baru, karena zaman dulu pun sudah ada, yaitu MDMA yang ada di dalam ecstasy. Ecstasy kayak di Indonesia yang dulu terkenal era tahun 80-an, 90-an gitu ya. Nah, tapi kalau ecstasy itu biasa dicampur lagi dengan metamfetamin atau dengan substansi lain. Ini lebih murni. MDMA murni, dan biasanya memang digunakan untuk pesta dance, rave dan sebagainya, dan banyak artis-artis yang juga menyinggungnya kan, seperti siapa aja? Lady Gaga, kemudian juga Miley Cyrus, dan kemudian Kanye West dan juga Madonna sempat menyinggung. Lalu ada juga narkoba yang lebih membahayakan karena bisa bebas dijual secara online, yaitu yang disebut sebagai bath salts. Bath salt. Jadi apa ya? Masa garam mandi? Garam mandi. Jadi garam untuk mandi, kan ini nanti asin semua tubuhnya. Ini sebetulnya bath salts ini adalah stimulan sintetis yang kalau nggak salah tahun lalu itu pas lagi rame-rame itu loh, ada seorang artis yang juga kegerebek di rumahnya juga ketahuan, artis berinisial RA ya. Ketahuan ada yang namanya bath salts ini, itu dan satu. bentuknya kayak kristal gitu katanya. Ya, kan? bubuk putih biasanya ya. dalam kapsul dan sebagainya. Lalu ada juga yang namanya marijuana atau ganja sintetis. Yang biasa disebut sebagai salvia. Di sini dipasarkan sebagai pengharum ruangan atau incense, namanya K2 atau spice. Dan ini lebih berbahaya karena bisa didapatkan bebas secara online. Dan jangan salah juga, ternyata juga banyak yang di Amerika ini juga yang menyalahgunakan resep dokter. Ini terutama anak-anak remaja ya, menyalahgunakan misalnya obat antidepresif seperti Prozac, kemudian obat seperti Xanax dan Valium, obat penenang ya. Lalu obat untuk membantu konsentrasi, misalnya obat ADD seperti Ritalin dan Adderall, itu semua banyak disalahgunakan oleh Sepertinya remaja. hampir semua obat apapun bisa disalahgunakan. Betul. Ya? Nah, di Amerika Serikat sendiri yang namanya penyalahguna obat narkoba ini ada sekitar 20 juta. Itu termasuk mereka yang katakan misalnya minum obat batuk. Meskipun tidak lagi batuk tapi hanya untuk kepingin high. Itu semuanya sekitar 20 juta, dan dari 20 juta tersebut 80% diantaranya adalah pengguna ganja. Nah, mengenai masalah ganja ini sekarang ada perkembangan menarik. Jadi warga Amerika semakin toleran terhadap penggunaan ganja ya, karena mungkin kita tahu bahwa dari berbagai hasil penelitian ini masih kontroversial bahwa ganja itu tidak begitu membahayakan gitu kan. Sampai sekarang belum ada satupun orang pengguna ganja yang mati misalkan. Overdosis gara-gara ganja ya. Lain dengan heroin atau kokain misalnya. Dan dari segi ketergantungan pun tidak separah seperti misalnya tembakau atau alkohol. Jadi memang di Amerika Serikat ini dari 50 negara bagian sudah ada 2 negara bagian, yaitu Colorado dan Washington. Yang bukan Washington DC ya, Washington State, yang melegalkan penggunaan marijuana untuk apapun, termasuk untuk rekreasi. Namun ada sekitar 20 negara bagian di Amerika Serikat yang melegalkan penggunaan ganja untuk alasan medis. Bahkan kemarin juga ada sebuah penelitian atau percobaan seorang anak yang punya penyakit ayan, epilepsi dengan menggunakan narkoba ternyata bisa menyembuhkan, paling tidak mengurangi penderitaan si anak ini. Masih terus tarik ulur yang namanya persepsi dan kemudian juga sikap dan perilaku aparat terhadap narkoba di Amerika Serikat ini mudah-mudahan bisa memberi sedikit gambaran dan perbandingan dengan situasi di tanah air. Untuk sementara ini kami pamit dulu untuk menikmati cuaca yang indah cerah di musim gugur ini.
Kami kembalikan dulu ke teman-teman TV One. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.